Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan atau membahas mengenai HTML5 dan CSS3. Nah, sebelumnya ini adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Dimas Okta Maulana dengan NPM 038. Kemudian saya sendiri Ridwan Effendi NPM 071. Kemudian ada Feliani Kurniawati NPM 085 dan Steven Angga Wijaja dengan NPM 092. Nah, yang pertama kami akan membahas mengenai HTML5. Nah, pengertian dari HTML5 ini adalah HTML5 adalah versi terbaru dari HTML. Nah, sebelum ada HTML5, sebelumnya ada HTML terdahulu. Yang pertama itu diciptakan pada tahun 1990 dan versi sebelumnya adalah HTML4 pada tahun 1997 dan yang terbaru adalah HTML5 ini. HTML5 ini membuat bahasa markup sebelumnya yang lebih sederhana menjadi bahasa markup yang penuh fitur canggih dan kaya akan antarmuka pemrograman web atau aplikasi. Nah, selanjutnya tujuan dari HTML5 atau pembuatan dari HTML5 adalah menyediakan antarmuka umum agar elemen dapat dimuat dengan lebih mudah. Salah satu contohnya adalah menghilangkan plugin yang dibutuhkan seperti Flash. Seperti yang kita ketahui, HTML sebelumnya itu memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah membutuhkan plugin seperti Flash, di mana Flash ini berguna untuk menampilkan sebuah video atau permainan atau konten interaktif lainnya. Nah, jadi kalau kita tidak install plugin Flash, maka kita tidak bisa melihat video di sebuah website, di sebuah web atau aplikasi. Nah, selain itu juga terkadang HTML ini tidak bisa dijalankan di browser lain. Oleh karena itu di browser tersebut harus diinstal plugin tertentu. Nah, dengan HTML5 ini plugin tersebut dapat ditiadakan. Tujuan kedua adalah membuat HTML menjadi lebih efisien dan mudah bagi para pengembang web dan pencipta browser. Memberikan pengalaman yang lebih baik, cepat, dan konsisten bagi para pengguna, mengurangi penggunaan JavaScript dan kode tambahan dengan elemen-elemen baru yang disediakan. Penanganan error dipermudah. Nah, kemudian perbedaan dari HTML dengan HTML5. Yang pertama adalah menggunakan grafik vektor yang harus digunakan dengan teknologi pendukung seperti Flash. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa HTML sebelumnya itu membutuhkan plugin seperti Flash untuk menampilkan sebuah video dan lain-lain. Nah, di HTML5 sendiri sudah mendukung SVG, Scalable Vector Graphic Canvas, grafik dan vektor virtual lainnya. SVG ini membuat HTML5 tidak membutuhkan plugin seperti Flash untuk menampilkan sebuah video atau memplay sebuah video. Yang kedua, di HTML hanya cache browser yang dapat menyimpan data sementara. Sementara di HTML sudah menggunakan database SQL. Yang ketiga, di HTML JavaScript hanya dapat berjalan di atas antarmuka browser. Nah, sementara HTML5 itu dapat dijalankan di dalam browser. Kemudian yang keempat adalah HTML membatasi penggunaan inline HTML dan SVG.
sementara HTML5 tidak ada batasan. Lanjut, perbedaan lainnya adalah HTML5 tidak didasarkan pada HTML. Ini berarti bahwa bahasa ini telah meningkatkan aturan parsing yang memberikan peningkatan kompatibilitas. Beberapa elemen dihapus dalam HTML5 seperti EasyTag, no-frames, akronim, applet, base font, dir, font, frame, frameset, big, center, strike, dan TT. HTML5 mendukung jenis kontrol formulir baru, termasuk tanggal, waktu, email, nomor jangkauan, telepon, URL, pencarian, dan lain-lain. Ada beberapa elemen baru di HTML. Beberapa yang paling penting adalah ringkasan, waktu, bagian site, audio, perintah, data list, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai elemen tag-tag baru yang ada di HTML5. Yang pertama kita akan bahas mengenai header dan footer. Tag header sendiri digunakan seperti namanya ya, header berarti kita gunakan untuk membuat header dari sebuah web atau dokumen. Header ini biasanya berisi beberapa elemen seperti judul, logo, pencarian, dan lain-lain. Nah, untuk contoh penggunaannya sendiri, saya zoom sebentar. Contoh penggunaannya seperti ini. Terdapat tag header, di mana di dalamnya ada tag H1 dengan teksnya. Kemudian ada di bawahnya ada div, tag div, dan ada paragraf. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah header dari teks di bawahnya. Kurang lebih untuk penggunaannya seperti itu. Kemudian untuk footer adalah tag untuk membuat footer untuk web, dokumen atau bagian. Footer biasanya berisi informasi penulis, pembuat, data hak cipta, atau link ke dokumen terkait. Footer ini biasanya ada di bagian bawah web atau dokumen atau bagian tertentu. Nah, untuk contoh penggunaannya sendiri seperti ini. Ada tag artikel di mana ada satu list dan footer itu sendiri. Di dalam footer ada tag paragraf di mana ada copyright 2018 Gandalf, dan untuk hasilnya sendiri seperti ini yang di bawah ini. Kurang lebih untuk contoh penggunaannya seperti itu. Lanjut, ada tag nav dan tag main. Tag nav sendiri berguna untuk menyediakan tautan navigasi baik dalam dokumen saat ini atau ke dokumen lain. Contoh umum dari navigasi adalah menu, daftar isi, dan indeks. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Ada tag nav, kemudian di sini dikasih nama kelas Chrome, kemudian ada list, 3 list yaitu bikes, BMX, jam, bike 3000. Nah, di bawahnya ada H1 dan paragraf. Nah, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini. Tentunya setelah ada file CSS juga, jadi tampilannya bisa seperti ini. Nah, ketika kita klik baik, maka ini akan mendirect kita ke sebuah halaman tertentu, bagian tertentu atau membuka halaman baru. Begitu juga dengan BMX. Lanjut ke tag main. Tag main ini berguna untuk mewakili konten domain atau area utama dari sebuah dokumen. Jadi biasanya tag main ini digunakan
setelah header. Jadi setelah adanya header, tentunya kan di bawahnya pasti kemungkinan besar adalah konten utamanya. Nah, di saat itulah kita menggunakan tag main. Contohnya seperti ini, ada tag header, kemudian di bawahnya tag main. Nah, kemudian baru kita isikan kontennya. Jadi main ini hanya area dari konten utama kita. Untuk hasilnya seperti ini, ada header, kemudian ada konten utamanya. Nah, selanjutnya ada tag artikel dan section. Nah, untuk tag artikel ini digunakan untuk bagian yang independen atau komposisi mandiri dalam sebuah dokumen. Independen berarti di dalamnya boleh terdapat header, main, dan footer lagi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, artikel ini biasanya diletakkan di dalam main. Kalau misalkan kita tidak menggunakan main juga langsung artikel juga tidak apa-apa. Untuk contohnya sendiri seperti ini. Ada tag artikel dengan nama kelasnya. Nah, kemudian ada satu dan ada artikel lagi dengan H2, kemudian paragraf, kemudian ada tag artikel lagi, dan seterusnya. Untuk hasilnya sendiri seperti ini. Nah, selanjutnya ke tag section. Nah, tag ini membuat bagian dari sebuah dokumen yang tidak memiliki elemen yang lebih spesifik. Nah, maksudnya itu seperti apa? Kalau di artikel ini kan dia bisa memiliki artikel lagi di dalamnya. Nah, untuk tag section ini dia tidak bisa. Jadi kalau sudah kita tag section berarti dia harus menampilkan si kontennya. Dia tidak boleh ada tag lain yang lebih spesifik. Jadi kalau misalkan kita ada tag section di sini, kemudian di dalamnya kita taruh tag artikel, itu kurang tepat. Langkah lebih tepatnya kalau kita tuliskan dulu tag artikel, kemudian baru di dalamnya tag section. Nah, untuk contoh penggunaannya seperti ini, ada satu, kemudian section. Nah, bisa dilihat di sini sectionnya tidak berada di dalam si section itu sendiri, melainkan di luarnya. Nah, untuk contoh outputnya seperti ini. Lanjut ke tag figur. Tag figur. Tag ini berguna untuk menampilkan gambar yang menampilkan gambar dengan captionnya. Untuk captionnya sendiri dibungkus dengan tag fig caption. Contoh penggunaannya seperti ini, ada tag figur, kemudian ada tag img yang berguna untuk menampilkan gambarnya, kemudian tag fig caption ini untuk menampilkan si caption itu sendiri. Nah, untuk contoh outputnya seperti ini. Jadi captionnya nanti ada di bawah si gambar. Hal ini jauh lebih efisien daripada kita harus membuat tag image, kemudian di bawahnya kita menggunakan tag paragraf. Nah, dengan adanya figur ini, penulisan format menjadi lebih mudah. Kemudian ada tag aside. Nah, tag aside ini berguna untuk membuat konten lain selain konten utama. Konten utama, dokumen, atau halaman yang terkait, dalam artian terkait secara tidak langsung dengan konten utama. Sidebar. Nah, si aset ini biasanya paling tepat digunakan di sidebar. Nah, untuk contoh penggunaannya seperti ini. Ada tag P, paragraf, kemudian ada aside, kemudian di dalamnya ada tag P.
Nah, biasanya set ini bisa aja link dan lain-lain. Untuk outputnya seperti ini. Jadi ini ada konten utamanya, dan yang biru ini adalah si setbarnya atau si aside-nya. Dan selanjutnya ada tag picture. Tag picture ini digunakan ketika kita ingin membuat gambar yang responsif terhadap lebar layar. Di dalamnya terdapat text source. Nah, text source ini boleh tidak ada atau boleh banyak atau lebih dari satu, dan berisi satu tag image. Nah, contoh penggunaannya seperti ini, ada tag picture dan source. Source-nya ini bisa lebih dari satu ya. Kemudian ada media. Media ini untuk menentukan lebar layar, kondisi di mana lebar layarnya. Misalkan di sini adalah min width adalah 800 pixel. Berarti nanti di saat lebar layarnya itu 800 pixel, berarti yang muncul adalah si gambar ini, server 240-200. Nah, kemudian tag image ini utamanya ya. Berarti kalau dia full screen atau tidak ada perubahan di layar, yang tampil ada si tag image ini. Nah, yang di bawah ini adalah contoh tag picture yang memiliki banyak source. Nah, di sini punya dua. Yang pertama itu adalah minimum lebarnya adalah 360 pixel dan maksimumnya adalah 576. Nah, jadi kalau lebar layarnya itu di antara 360 dan 576, berarti yang tampil adalah si laptop SMJPG. Nah, yang kedua itu minimalnya 576 dan maksimalnya 768. Berarti yang tampil nanti adalah laptop AMD JPG. Nah, untuk image adalah laptop LG JPG. Jadi nanti kalau lebar layarnya tidak berubah, yang tampil ada si image ini. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok 7 yang lain. Baik, selanjutnya ada dialog dan detail. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, perkenalkan nama saya Dimas Okta Maulana, NPM 2008 Oke, kita lanjutkan. Tag dialog digunakan untuk menampilkan pop-up atau info singkat beserta dengan border dan paddingnya. Jadi untuk tag dialog ini, meskipun kita tidak melakukan styling border dan paddingnya, secara default tag dialog ini sudah memiliki border dan padding. Kemudian ada tag detail yang memiliki tag di dalamnya, yaitu tag summary. Tag summary ini berfungsi untuk menyembunyikan isi teks terlebih dahulu dan kemudian teks akan tampil ketika pengguna melakukan klik pada bagian summary. Di sini terdapat contoh dari penggunaan tag dialog. Nah, di sini dia contoh tag dialognya. Dari tag dialog ini kita berikan atribut open. Gunanya apa? Atribut open ini agar pesan otomatis langsung terbuka ketika laman atau webnya telah dimuat. Jadi begini cara penulisannya. Ini adalah contoh penggunaan dialog. Dan ini adalah hasil penggunaan dari tag dialog. Terlihat ya, ini tadi merupakan hasil dari H1 dan ini hasil dari tag dialog. Seperti yang sudah saya katakan tadi, meskipun di sebelumnya kita tidak melakukan styling border dan padding, akan tetapi hasilnya sudah terdapat border dan padding. Ini merupakan default dari tag dialog. Selanjutnya ada contoh penggunaan tag detail.
tag detail ini contohnya jadi seperti ini. Kita membuka terlebih dahulu di sini tag detail, kemudian di dalamnya kita beri tag summary. Kita tuliskan di sini, saya menuliskan daftar isi, dan kemudian setelah summary-nya selesai kita tutup, kita melakukan tag paragraf. Di sini paragrafnya saya isi dengan nomor 1 pendahuluan, nomor 2 pembahasan, dan nomor 3 kesimpulan. Lalu diakhiri dengan penutup tag paragraf dan penutup tag detail. Dan ini adalah hasil penggunaan dari tag detail. Di bagian kiri terdapat tampilan dari sebelum diklik bagian summary. Nah, ketika bagian summary ini belum diklik, maka yang muncul hanya daftar isi seperti ini. Namun ketika misal kita klik daftar isinya yang merupakan bagian summary ini, maka akan muncul seperti ini. Pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Selanjutnya, input baru pada HTML5. HTML5 itu datang dengan banyak sekali tipe input baru. Berikut tipe input baru pada HTML5. Ini ada 13 input baru. Yang pertama adalah search, yang kedua email, kemudian URL, tel. Tel ini singkatan dari telepon, kemudian number, range, color, date, month, week, time, datetime, dan datetime lokal. Nah, di sini saya gabungkan saja untuk contoh penggunaan tipe input search, email, URL, dan tel, number, range, serta color. Bisa dilihat di sini saya menggunakan field set. Field set ini berfungsi untuk memberikan garis terhadap inputnya. Ya kayak semacam border gitu. Kemudian di sini ada legend. Nah, legend ini fungsinya untuk memberikan teks terhadap garis yang sudah kita buat tadi. Garis yang dari field setnya ini. Kemudian di sini ada input, yaitu input type search. Di sini type email, type URL, dan di sini type tel, dan di sini type number, type range, dan type color. Ini adalah hasil penggunaan tipe input search, email, URL, tel, number, range, dan color. Bisa dilihat garis ini merupakan hasil dari field set, dan teks yang ada di sini, input type search, itu merupakan hasil dari tag legend. Dan di sini merupakan tipe dari search, dan kemudian di sini tipe input email, ini tipe input URL, ini telepon, ini number, dan ini range, dan yang paling terakhir ada color atau warna. Selanjutnya untuk contoh penggunaan tipe input date, month, week, time, datetime, dan datetime lokal seperti ini. Sama seperti tadi saya menggunakan field set untuk menciptakan garisnya dan legend untuk memberikan teksnya. Di sini saya lakukan tipenya sesuai yang saya sebutkan di atas. Ada date, month, week, time, datetime, dan datetime lokal. Ini adalah hasil penggunaan dari tipe input date, month, week, time, datetime, dan datetime lokal. Bisa dilihat ya di sini. Jadi untuk tipe input date itu seperti ini, month seperti ini, week seperti ini, kemudian time seperti ini, datetime seperti ini, dan yang terakhir adalah datetime lokal. Selanjutnya memasukkan video pada website. Nah, pada HTML5 itu sudah didukung untuk memberikan atau memasukkan video dengan cara menggunakan tag video, dan video ini akan ditampilkan secara internal. Berbeda ketika sebelum adanya HTML5, video biasanya ditampilkan secara eksternal. Jadi video itu tidak bisa kita tampilkan secara internal. Biasanya sebelum menggunakan HTML5 itu menggunakan tag iframe. Setelah HTML5 kita bisa menggunakannya tag video dan bisa memutar video secara internal. Tag video ini juga biasanya diberikan atribut width, height, dan
control. Berikut adalah contoh penggunaan dari tag video. Bisa dilihat di sini saya melakukan input atau memasukkan video dengan lebar 400. Saya beri kontrol biar bisa melakukan play dan pause. Dan source dari video ini adalah Coldplay, tipenya video dengan format MP4. Ini adalah hasil dari penggunaan tag video. Bisa dilihat di sini bahwa ini merupakan bagian dari kontrol dan ini merupakan hasil dari videonya yang memiliki lebar 400 pixel. Selanjutnya tentang menggunakan audio. Sama seperti tag video, di HTML5 sekarang sudah mendukung penggunaan tag audio untuk ditampilkan secara internal. Ini merupakan contoh penggunaan dari tag audio, mirip-mirip dengan tag video tadi, cuma di sini bedanya saya tidak memberikan atribut width atau lebar, saya langsung memberikan control dan source-nya dari AVC, the Nike, formatnya MP3, tipe audio, kemudian kita bisa langsung lihat untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari penggunaan tag audio. Selanjutnya, membahas tentang keuntungan atau kekurangan HTML5. HTML5 tentu membawa banyak perubahan yang cukup banyak dibanding dengan generasi sebelumnya, namun tentu akan tetap ada kekurangannya. Dan berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari HTML5 yang saya rasakan. Jadi ini belum tentu dirasakan oleh semua orang, namun untuk sementara ini yang saya temukan dan ini yang saya rasakan. Kelebihan yang pertama adalah adanya dukungan tag audio dan video untuk penggunaan secara internal. Yang kedua, adanya dukungan format vektor atau SVG. Ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan desain web secara responsif, sehingga gambarnya sekalipun ditampilkan di device yang memiliki layar yang lebih lebar, gambar yang kita tampilkan tetap tidak akan pecah karena itu merupakan vektor. Yang ketiga, dapat menggantikan kebutuhan flash. Jadi sebelum adanya HTML5, biasanya untuk melakukan semacam web yang bisa memainkan game itu membutuhkan bantuan flash. Namun dengan HTML5 tidak perlu lagi menggunakan flash, kita bisa menggantinya dengan tag canvas yang kemudian dikombinasikan dengan JavaScript. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, HTML5 ini masih tahap pengembangan, yang mana artinya jika masih tahap pengembangan, itu memungkinkan terjadi adanya perubahan tag, dan ada juga beberapa fitur yang masih eksperimental. Arti dari eksperimental itu nggak support di semua browser. Yang kedua, kekurangan kedua yang saya rasakan adalah HTML5 ini membutuhkan browser modern. Jadi apabila browsernya terlalu jadul, mungkin ada beberapa fitur yang tidak dapat ditampilkan. Baik, selanjutnya tentang materi CSS3 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang CSS3. Apa bedanya CSS3 dengan CSS yang kita bahas sebelumnya? Nah, CSS yang kita bahas sebelumnya itu adalah versi yang paling sederhana, yaitu CSS1 dan CSS 2.1. Nah, CSS 2.1 ini terbatas pada lingkup ini aja, teman-teman. Jadi cuman fitur-fiturnya cuman ada selector, box model, kemudian ada tabel, font property, pseudo class, box property, text property, color dan background, dan lain-lain. Kemudian di CSS3 ini CSS yang terbaru dan masih dalam tahap pengembangan, sudah ada color level 3, selector level 3, dan lain-lain. Nah, ini gambar ini
diambil di tahun 2017 dan sekarang sudah 5 tahun ke depan, jadi pasti sudah ada banyak perkembangan. Mungkin tabel ini kurang akurat untuk sekarang, tapi sebagai gambaran saja mungkin ini sudah cukup bisa dipahami bedanya CSS1, 2.1 dan CSS3. Next, kenapa kita pakai CSS3? CSS3 dapat membuat website menjadi lebih fleksibel. Kemudian CSS3 mampu membuat mockup dengan cepat tanpa bantuan bahasa scripting, atau kalau di website mungkin JavaScript dan lain-lain. Kemudian mengurangi penggunaan gambar sehingga load pada website menjadi lebih cepat, dan juga penggunaan selektor untuk menghindari penggunaan markup yang boros. Nah, kita masuk ke salah satu modul CSS3 yaitu border radius. Nah, dengan properti CSS border radius kita dapat memberikan sudut membulat pada elemen apapun. Seperti contohnya di sini, kalau kita membuat sebuah kotak tanpa border radius, maka ujung-ujungnya itu lancip, teman-teman. Dan apabila kita masukkan properti border radius dengan value 2 pixel, maka hasilnya seperti ini. Nah, value-nya ini bisa berupa pixel, bisa berupa persentase yang dapat teman-teman pakai. Nah, border radius ini adalah shorthand dari keempat ini properti ini. Yang pertama, untuk value yang pertama, border radius mengubah radius pada kiri atas, kemudian value yang kedua kanan atas, kemudian value yang ketiga bawah kanan, value yang keempat bawah kiri. Jadi value yang pertama kita mengubah ujung yang sini, kemudian value kedua kanan atas, value ketiga kanan bawah, value keempat kiri bawah. Nah, kita juga bisa menggunakan 3 value saja, yang dimana value pertama itu mengubah kiri atas, value keduanya mengubah kanan atas dan juga kanan bawah, kemudian value yang ketiga mengubah kiri bawah. Nah, kita juga bisa menggunakan 2 value saja, yang dimana value pertama itu kiri atas dan juga mengubah kanan bawah, dan value yang kedua itu kanan atas dan kiri bawah. Dan kalau kita menggunakan satu value saja, maka yang diubah adalah keempat sudutnya sama rata. Next, ke box shadow. Properti CSS box shadow digunakan untuk mengaplikasikan satu atau lebih bayangan ke sebuah elemen. Propertinya seperti ini, box dash shadow titik 2, ada beberapa value. Value yang pertama itu bayangan secara horizontal, kemudian value yang kedua secara vertikal ke bawah, value yang ketiga itu efek blurnya, kemudian value yang keempat ini adalah stroke-nya atau ketebalan bayangannya begitu. Kemudian value yang terakhir ini warnanya. Seperti ini, ke kanan 10 pixel, ke bawah 10 pixel, kemudian blurnya 5 pixel, dan stroke-nya 12 pixel, warnanya light blue. Nah, untuk penggunaan yang lain juga bisa, misalnya ini membuat dua bayangan yang hasilnya menjadi seperti ini, sebelumnya seperti ini tanpa box shadow, kemudian menjadi cantik seperti ini menggunakan box shadow. Value bayangan horizontal 0, bayangan vertikalnya ini 4 pixel, kemudian stroke-nya dibikin 8 pixel, kemudian maksudnya blurnya 8 pixel, stroke-nya 0, kemudian warnanya menggunakan RGBA. Nah, apa ini RGBA? Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, next, vendor prefix. Nah, untuk apa vendor prefix? Masing-masing website itu kan punya
cara developmentnya sendiri-sendiri. Dan CS3 masih dalam tahap pengembangan, jadi tidak semua properti di CS3 itu disupport oleh browser-browser yang sekarang. Tapi karena browser-browser yang sekarang tuh terus berkembang, yang yang kita kenal ya, seperti Chrome, Safari, Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer. Nah, untuk vendor prefix Chrome, Safari, Opera, dan hampir semua iOS browser itu menggunakan WebKit prefixnya. Kemudian Firefox itu menggunakan MOZ, kemudian untuk WebKit yang Opera lama menggunakan O, kemudian Internet Explorer dan Microsoft Edge menggunakan prefix MS. Untuk contoh penggunaannya seperti ini, ditaruh di depan dash WebKit dash, kemudian properti CS3 yang belum disupport, kemudian kita masukkan value. Nah, ini apabila tidak menggunakan prefix, kemungkinan untuk properti CSS yang tidak disupport maka tidak bisa terlihat dalam website. Nah, maka dari itu diperlukanlah prefix seperti ini. Nah, karena website dan CSS3 masing-masing masih di develop, masih dikembangkan, maka penggunaan prefix pun semakin lama semakin berkurang ya teman-teman. Seperti contohnya di sini, penggunaan Safari pada tahun 2014 ada fitur yang membutuhkan prefix sebanyak lebih dari 35, kemudian di tahun 2021 berkurang, dan prefix yang membutuhkan fitur yang membutuhkan prefix mencapai kurang dari 20 ya, seperti itu, jadi berkurang. Dan mungkin di masa depan semakin berkurang atau semakin bertambah karena jasa juga semakin ajaib ya sekarang, kita tidak tahu. Lanjut ke text effect. Di bab ini kita akan mempelajari properti-properti berikut. Yang pertama text overflow, kemudian word wrap, kemudian word break. Kita masuk ke text overflow dan word wrap. Nah, apabila kita memasukkan teks yang panjang dan overflow-nya kita sembunyikan, maka teks tersebut apabila dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang mungkin teks yang panjang tersebut tidak cukup untuk dimasukkan secara penuh ya, maka selebihnya itu terpotong, tidak terlihat. Nah, apabila kita menggunakan properti text overflow clip, jadinya seperti ini. Untuk teks-teks selanjutnya dipotong begitu saja tanpa tidak peduli itu mau satu kata atau satu suku kata. Pokoknya kalau sudah lebih dari batas, lebih dari wadah yang kita sediakan, maka itu dipotong. Kemudian kalau menggunakan text overflow ellipsis, maka beberapa huruf sebelum melewati batas itu di model titik 3 seperti ini ya teman-teman. Teks ini terpotong karena titik gitu. Nah, word wrap itu sebaliknya, kita tidak kata-kata tersebut, kalimat tersebut tidak terpotong, tapi dimasukkan ke bawahnya gitu. Jadi wadah yang kita buat seperti ini, misalnya lebarnya 200 pixel, secara tidak langsung nanti akan memanjang ke bawah seperti ini. Pokoknya teksnya muat semua gitu. Seperti ini penggunaannya word wrap, break word. Seperti ini. Next, word break. Tadi kan word wrap teman-teman. Nah, kalau word break ini motong kalimatnya untuk ditaruh di bawah itu sesuai dengan value-nya. Misalnya ini keep all, maka untuk per kata teman-teman, jadi di sini contains kan utuh ya, satu kata utuh, contain some text, this line will break at given, seperti itu. Kemudian kalau break all, maka ini tidak memperdulikan apakah itu pas satu kata, satu suku kata, pokoknya kalau udah
mentok di panjang boxnya, maka dipotong. Misalnya ini this paragraph, ini ya contents, ini dipotong karena untuk huruf ininya tidak muat untuk ditaruh di sini. Nah kalau ini kan enggak, ini konteksnya ditaruh bawah karena ini satu kata, kemudian ya seperti itu. Kemudian ini tidak peduli dengan apakah itu satu kata, satu suku kata, seperti itu. Next ke RGBA. Nah tadi kan sudah kita lihat penggunaan warna menggunakan RGBA. Nah nilai warna RGBA ditentukan dengan ini cara penulisannya. RGBA dalam kurung warna merahnya berapa, warna hijaunya berapa, birunya berapa, dan alpha. Nah alpha ini sendiri adalah opacity teman-teman, transparansi. Nah value nya alpha itu antara 0,0 atau sepenuhnya transparan dan 1 atau sepenuhnya jelas. Contohnya seperti ini, RGBA 255 itu kan merahnya full, kemudian hijaunya 0, birunya 0, kemudian ininya opacity-nya 0,2, jadi warna merahnya tidak merah pekat. Kemudian semakin besar opacity-nya, maka merahnya semakin pekat, seperti itu. Selanjutnya HSLA. Nah HSL sendiri adalah singkatan dari hue, saturation, dan lightness. Nilai warna HSLA ditentukan dengan ini, HSLA kurung buka, hue-nya berapa, saturation berapa, lightness berapa, kemudian alpha. Sama seperti tadi, alpha di sini adalah opacity atau transparansi. Nah hue adalah derajat pada roda warna dari 0 hingga 360. 0 atau 360 adalah berwarna merah, kemudian 120 berwarna hijau, 240 berwarna biru. Kemudian saturasi adalah nilai persentase, 100% adalah warna penuh, semakin terang, seperti itu. Lightness juga merupakan persentase, 0% hitam atau gelap dan 100% berwarna putih. Nah, penggunaan HSLA ini cocok untuk teman-teman yang suka yang paham warna ya. Kalau teman-teman yang seperti saya nggak paham pewarnaan gitu, sampai to hue, saturation itu nggak paham, mungkin bisa pakai RGB aja. Nah seperti ini, warna hue-nya warnanya 0, kemudian saturasinya 100%, lightness-nya terangnya 30%, maka warnanya gelap ini. Kemudian ini 0%, 100%, keterangannya semakin terang 70%, opacity-nya 0,3, hasilnya seperti ini. Oke, next, lanjut ke opacity. Properti CSS opacity digunakan untuk seluruh elemen, baik itu backgroundnya ataupun teksnya, sama-sama kena properti ini. Nilai properti harus antara angka 0 dan 1, sama seperti alpha tadi. Nah seperti penggunaan di sini, kalau teman-teman kelihatan RGB 255 0 0, opacity-nya 0,2, maka ini warna teksnya juga transparan, kemudian warna background-nya juga transparan. Nah di sini RGB-nya warna merah 255 00, kemudian opacity-nya 0,8, maka warna teksnya juga jelas terlihat, kemudian warna merahnya juga jelas gitu. Oke, next ke filter. Properti CSS filter mendefinisikan efek visual seperti blur, saturasi ke elemen, dan properti ini sering digunakan untuk tag image, bisa digunakan untuk tag image, jadi banyak penggunaannya untuk image. Nah filter ini adalah shorthand dari banyak properti, ada blur, brightness, contrast, drop shadow, grayscale, hue rotate, invert, opacity, saturate, sepia, dan URL. Contoh penggunaannya seperti ini. Image background, selektornya image background, kemudian dimasukin propertinya filter, kita mau background tersebut digimanain. Ini di sini contohnya blurnya 35 pixel, maka nanti backgroundnya ngeblur gitu semuanya 35 pixel. Kemudian bisa juga dua value atau pakai dua properti.
Nah, ini kontrasnya berapa, 200%, brightness-nya berapa, 150%. Bisa juga pakai semua value ini teman-teman, asalkan dipisah dengan spasi. Nanti blurnya berapa, kontrasnya berapa, brightness berapa, kita mau grayscale berapa, opacity-nya berapa, terserah kita. Oke, lanjut. Ini materi ini akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu font face. Jadi font face ini digunakan untuk mengelola font CSS. Nah, dengan menggunakan add font face gitu nulisnya, pembuatan website tidak perlu khawatir dengan font websave. Jadi websave itu maksudnya fallback-nya gitu. Jadi kayak misalnya awalnya kan biasanya kita nulis dengan CSS lama itu kan font dash family. Misalnya kita maunya Poppins gitu, kalau misalnya nggak ada tidak mendukung Poppins, langsung ke sans serifnya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dengan font face dia itu bisa nggak harus ke fallback-nya gitu. Jadi bisa kita buat properti font face, habis itu ininya atributnya font face, terus font family-nya kita nama font barunya, terus habis itu src URL lokasi dari font yang kita download gitu. Bisa macam-macam, ada yang EOT atau ini atau WOV 2 atau WOV 1, WOV aja, terus ada SVG juga. Jadi ini milihnya salah satu aja dari yang kita dapat itu. Nah, untuk browser yang support dengan dengan ininya format filenya ada macam-macam tergantung dengan browser sendiri. Lalu selanjutnya, nah ini contoh penggunaan dari font face, yaitu contohnya add font dash face, lalu kurung buka font family-nya namanya misalnya AliExpress. Nah, terus kita cari di Google, kita misalnya udah nemu, terus habis itu kita downloadkan. Nah, itu nama lokasi dari filenya itu di sini gitu kan ya. Terus habis itu .tf gitu udah nemunya. Nah, kayak gini nulisnya. Nah, terus habis itu cara menggunakannya. Misalnya kita buat teks H1 gitu, lalu kita buat font family-nya dia adalah AliExpress. Nah, ini ada fallback untuk Arial itu opsional, tapi bisa juga langsung AliExpress doang, itu juga nggak apa-apa. Jadi nanti hasilnya langsung mengganti ke si AliExpress tadi. Nah, selanjutnya yaitu transform. Nah, transform ini untuk menerapkan transformasi 2 dimensi atau 3 dimensi ke elemen. Nah, transform sendiri cara penulisannya ada bisa dituliskan dengan value non atau transform function-nya atau initial atau inherit kayak gitu. Terus untuk sekarang animasi yang 2 dimensi. Nah, animasi 2 dimensinya itu bisa menggunakan translate. Jadi translate ini digunakan untuk menerjemahkan 2 dimensi. Nah, penulisan untuk translate-nya yaitu transform .2 translate x, y-nya atau transform translate x untuk nilai yang sumbu x-nya. Terus transform translate y hanya untuk nilai sumbu y-nya. Lalu ada rotate. Rotate sini mendefinisikan rotasi 2 dimensi sudut ditentukan dalam parameternya. Jadi misalnya cara penulisannya transform, lalu value-nya rotates dalam kurung angle-nya, sudutnya. Nah, untuk sumbu x dan y-nya tinggal tambahi x dan y dalam huruf kapital. Nah, ini contoh penggunaan dari translate dan rotate. Jadi misalnya kita punya kotak biru ini, awalnya ini halamannya seukuran yang putih ini, lalu kita
transform translate 20 px kali 10 px, jadi x-nya 20, y-nya 10, dia kan pindah sejauh x-nya 20 px dan y-nya jauh 10 px. Nah, kalau misalnya dari kotak ini kita transform ke rotate dengan sudut 45 derajat, nah dia akan berputar sejauh 45 derajat. Ini bisa juga macam-macam, bisa derajat, bisa radian juga. Lalu selanjutnya transform untuk dua dimensi yang lain, yaitu scale. Scale ini untuk mendefinisikan transformasi skala dua dimensinya. Nah, jadi cara penulisannya transform scale x, y. Nah, untuk nilai x saja pakai kapital X ditambahi setelah scale, lalu yang y-nya juga scale y kapital. Lalu yang selanjutnya yaitu skew. Skew ini mendefinisikan transformasi kemiringan dua dimensi di sepanjang sumbu X dan Y. Nah, ini penulisannya transform skew sudut di X dan sudut di Y. Nah, terus kalau misalnya ingin mendefinisikan transformasi kemiringan di sepanjang sumbu X, dia skew X kapital lalu sudutnya. Kalau misalnya yang Y juga skew Y kapital lalu sudutnya. Nah, begini contoh penggunakannya, contoh hasilnya. Nah, jadi misalnya awalnya kita punya halaman yang belum ditransform sama sekali. Lalu ketika kita scale, dia akan membesar 2,2. Jadi dia 2 kali X 2 kali Y-nya gitu. Jadi skala kotaknya ini. Lalu untuk skew ini kan kemiringan. Jadi di X dia miring sejauh 20 derajat, lalu di Y-nya dia juga miring dengan 20 derajat. Lalu untuk 3 dimensi, yang pertama ada perspektif. Jadi perspektif ini, properti CSS perspektif ini mendefinisikan transformasi yang menerapkan jarak antara pengguna dan bidang Z sama dengan 0. Nah, perspektif ini yang akan dilihat oleh penampil jika antar muka 2 dimensi adalah 3 dimensi. Nah, cara penulisannya yaitu transform titik 2 perspektif terus value-nya. Nah, jadi misalnya kita buat demikian rupa, lalu dengan kita tambahkan transform perspektif ini, misalnya value-nya 9 cm, dia akan sedikit mendekat ke penglihatannya kita. Nah, terus kalau misalnya dengan 4 cm, dia akan berubah di bidang Z-nya ini. Lalu selanjutnya translate di 3 dimensi juga ada translate, ya artinya juga sama, menerjemahkan 3 dimensi. Nah, jadi untuk transform 3 dimensi dia translate 3D, lalu nilainya X, Y, dan Z. Nah, untuk translate tiap sumbunya juga tetap sama, cuman yang ada tambahan yaitu translate di sumbu Z. Nah, misalnya kita punya, ini contohnya, misalnya kita punya sebuah kotak 3 dimensi kayak gini, terus translate 3D-nya kita masih tetap, lokasinya tetap di 0, lalu kita ubah dengan X dan Y dan Z-nya itu sedemikian rupa, dia akan berpindah tempat, menyesuaikan dengan X, Y, dan Z-nya, kayak gitu. Terus selanjutnya ada rotate juga sama, digunakan untuk rotasi 3 dimensinya, kalau yang ini. Nah, kalau tulisannya yaitu rotate 3D, terus isinya value-nya yaitu X, Y, Z, sudutnya. Terus habis itu kalau yang transform X, Y-nya juga sama, nah tambahnya yaitu rotate Z-nya itu. Jadi misalnya kita punya sebuah kotak dengan rotate-nya 0, jadi dia berada di angka 1 kita lihatnya. Lalu ketika kita rotate 3D dengan
nilai yang sedemikian rupa, dia akan berubah. Dia akan merotasi bentuk dadunya ini. Lalu misalnya juga ada cara penggunakan yang kayak gini, ada yang pakai radian, ada yang pakai turn, ini bisa min juga kan, x, y, z itu kan bisa plus bisa minus kayak gitu, bisa berubah juga. Selanjutnya scale, yaitu skala. Cara penulisannya yaitu dengan scale 3D, x, y, dan z. Nah, tambahannya yaitu scale z, ini seharusnya scale. Terus habis itu misalnya skalanya 1, 1, 1 gitu. Awalnya kayak segini, terus kita tambahkan 0,3 di setiap sumbunya, dia akan membesar sejauh 0,3 tadi. Terus misalnya kita kurangi 0,5, 1, 1,7, dia akan membuat skala sedemikian rupa. Lalu juga ada yang minus, juga bisa, dia akan membentuk seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu transition. Transition ini yaitu transisi untuk nilai-nilai elemen CSS. Jadi transisi CSS ini memungkinkan Anda mengubah nilai properti dengan lancar selama durasi tertentu. Nah, penulisan transition yaitu properti untuk shorthand-nya yaitu properti spasi duration, spasi timing function-nya, spasi delay, spasi inisial atau inherit itu. Nah, ini penjelasannya. Jadi untuk transition property, yaitu property transition menentukan nama properti CSS untuk efek transisinya. Efek transisi akan dimulai ketika properti CSS yang ditentukan berubah. Nah, itu penulisannya bisa non, bisa all, atau bisa nama propertinya sendiri, kayak gitu. Terus yang kedua ada transition timing function, yaitu menentukan kurva kecepatan efek transisi. Jadi value-nya macam-macam, ada linear, ada is in, ada is out, step start, step end, step terus in start atau in end atau cubic Benzier dengan ada perhitungannya atau initial dan inherit. Lalu yang ketiga ada transition duration, yaitu properti transition menentukan beberapa detik atau milidetik efek transisi yang diperlukan untuk menyelesaikan. Jadi penulisannya time-nya sendiri berupa second atau millisecond, terus atau initial atau inherit kayak gitu. Terus habis itu ada transition delay, digunakan untuk menentukan kapan efek transisi akan dimulai. Nah, ini juga penulisannya berupa time-nya juga. Nah, misalnya kita punya, nah ini contohnya transition sama transform gitu. Jadi kita punya div itu 100 pixel, terus height-nya 100 pixel, background-nya merah. Nah, kita transisikan dengan ke width 2 second, terus ini kan div hover-nya kita width, height, dan transform-nya rotate-nya 180 derajat. Jadi width-nya kita atur 2 second, dia height-nya 2 second, dan transformnya juga 2 second. Nah, ini. Jadi ketika di hover, dia akan memutar dan height-nya menjadi, selama 2 second, dia akan menjadi 300 pixel. Gitu. Nah, selanjutnya animation. Animation ini animasi memungkinkan elemen secara bertahap berubah dari satu gaya ke gaya yang lain. Anda dapat mengubah properti CSS sebanyak yang Anda inginkan, sebanyak yang itu. Terus habis itu sebelum masuk animation-nya sendiri, jadi ada peraturan keyframe-nya. Jadi keyframe ini saat Anda menentukan gaya CSS di dalam aturan keyframe, animasi akan berubah secara bertahap dari gaya saat ini ke gaya baru pada waktu tertentu. Nah, untuk penulisan keyframe-nya, jadi keyframe, add keyframes, terus animation name-nya, terus keyframe selektornya, terus CSS. Jadi contoh penulisannya ini
animation name-nya, terus bisa juga kayak from, stylenya to, stylenya kayak gitu. Atau bisa juga berupa persen-persen. Bisa 0, 25, 50, 75 sampai 100, atau kita bisa bagi jadi 3 saja, 0, 50, 100 itu juga bisa. Nah, animation sendiri penulisannya yaitu animation, name, duration, timing function-nya, delay, iteration count-nya, direction, terus langsung fill mode-nya sama play state. Nah, untuk setiap ininya, untuk animation name-nya ini berupa keyframe-nya nama keyframe-nya tadi. Lalu untuk durasi ini yaitu durasi animasinya. Lalu untuk timing function-nya yaitu arah gerakan dari si animasinya tadi. Ini nilai-nilainya. Lalu delay ini waktu untuk sebelum memulai, waktu delay sebelum memulai si animasi sendiri. Misalnya kita kasih 2 second, dia akan menunggu dulu selama 2 second, baru animasinya dia akan mulai. Lalu selanjutnya iteration count, yaitu penghitungan berapa kali dia akan mengulang animasinya itu. Terus yang selanjutnya direction, misalnya arah dari animasinya, misalnya reverse atau normal kayak gitu. Fill mode-nya yaitu bisa non, bisa forwards, bisa backwards, atau both. Lalu play stage-nya bisa pause, running, kayak gitu. Nah, ini contoh penggunaan animation. Jadi, misalnya kita punya keyframe example from red to yellow. Nah, width-nya kita udah buat juga. Nah, animasi name-nya kita buat example. Nah, kan example. Terus animasi duration-nya selama 4 detik. Jadi, dari animasi durasinya 4 detik, jadi selama 4 detik itu dari merah ke kuning. Dari merah ini dia akan berubah ke kuning selama 4 detik. Nah, ketika sudah selesai dia akan langsung balik ke awal. Nah, contoh lain yaitu dengan menggunakan persen di keyframes-nya. Jadi misalnya kita bagi menjadi 4 kayak gini, di 0%-nya dia red, 25%-nya yellow, 50%-nya blue, dan 100%-nya dia green terakhir. Nah, kita kasih durasinya 4 second, animation name-nya juga example. Jadi ketika dia di 0, 25, 50, dan 100, dia akan kembali lagi kalau sudah selesai. Nah, ini contoh lainnya yaitu ini dengan keyframe example-nya, keyframes-nya dia bagi jadi 5. Lalu background color-nya dan left top-nya dia bergerak. Jadi setiap persen ini dia akan berpindah sejauh yang sudah ditetapkan dan warnanya juga sudah beda-beda. Jadi lalu kita buat div-nya juga, durasinya 4 second. Jadi dia di 0, di 25, 50, 75, dan 100 kembali lagi dengan tempat yang sama. Gitu. Nah, setelah semua penjelasan tadi, yaitu selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan CSS. Nah, untuk kelebihannya, website dapat berkembang dan lebih interaktif. Yang kedua, bisa mengurangi ukuran file yang akan di-load dan lebih ringan. Karena kan baru-baru semua kan kode-kodenya, jadi nggak perlu setiap misalnya kita membuat apa gitu, nanti misalnya harusnya panjang, tapi dengan CSS 3 jadi lebih dipermudah, lalu lebih mudah dan simpel, serta dapat menghindari penggunaan tag yang berulang-ulang. Lalu kekurangannya coding yang berbeda dengan versi sebelumnya, tampilan pada browser berbeda-beda juga, lalu dibutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Nah, itu aja dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.